Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawamlah. Amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah, semoga sehat-sehat semuanya ya. Sampai saat ini menjelang Ramadan, kita masih berada dalam suasana pandemi. Ini hampir sama dengan Ramadan tahun lalu. Sekarang masih Rajab menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin sehat, semakin kesini semakin sehat. Vaksin juga semakin merata begitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, Ngariksa malam ini ngaji manuskrip kuno Nusantara masuk pada episode yang ke-41. Saya tentu sangat bersyukur atas dukungan dari Sobat Ngariksa semuanya. Tayangan kita ngaji manuskrip kuno Nusantara ini bisa terus berlangsung, memberikan manfaat mudah-mudahan ya untuk Sobat Ngariksa, khususnya para peminat, para pencinta kajian manuskrip kuno Nusantara, ataupun juga masyarakat secara umum yang memang memiliki rasa kepemilikan terhadap warisan kebudayaan tertulis berupa manuskrip kuno Nusantara. Sobat Ngariksa, malam ini saya akan membincang tentang manuskrip dan kitab ulama Madura. Nah, ini ada yang bertanya ke saya, Kang Oman kan dari Sunda, kok ini membahasnya manuskrip Madura ya? Sunda pernah juga, Jawa, Melayu, sekarang kita masuk ke Madura. Sebetulnya kalau bagi orang Sunda juga tidak heran sih, tradisi berilmu ke Madura itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, berabad-abad lalu. Di kami itu di Tatar Sunda ada yang disebut dengan tradisi ngetan gitu. Ngetan itu kawetan. Wetan itu kan artinya timur kan. Kalau ke barat kan ngulon, ngaler, ngidul, ngetan. Nah, ngetan itu sudah menjadi satu istilah yang juga disebut oleh para sarjana. Nanti saya akan kutip juga tulisan Pak Dr. Muhaimin yang akan saya kutip nanti. Tradisi ngetan itu berilmu, masyarakat yang ingin tholabul ilmi dari Sunda, dari Tatar Sunda, bahkan dari Banten begitu, mulai ke Bandung. Bandung itu kan ngetan kalau dari Banten ya. Kemudian agak ke ngidul dikit ke Tasikmalaya, karena di situ ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian ke ngalernya itu berarti ke Cirebon lewat Kuningan. Nah, nanti di situ pernah saya sebut juga bagaimana silsilah tarekat Satariyah itu terhubungkan mulai dari Aceh, kemudian ke Banten, kemudian ke Betawi, kemudian ke Pamijahan, Kuningan, Cirebon, sampai kemudian ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Nah, ujung paling Jawa Timurnya itu Madura. Nah, jadi para ulama, bahkan kalau kita tahu salah seorang ulama Sunda, Kiai Hasan Mustafa, itu juga salah seorang yang disebut sebagai murid dari Syekhona Khalil Bangkalan ya. Nanti akan kita coba bincangkan. Nah, Sobat Ngariksa, dalam perbincangan kali ini saya akan mencoba memfokuskan pada beberapa sumber. Jadi yang akan kita bincang ini bukan hanya manuskrip tulisan tangan. Saya menyebutnya manuskrip dan kitab Madura. Sedikit saja untuk membedakan antara tulisan tangan. Mohon maaf, saya harus minum dulu mungkin. Mohon maaf, bismillah. Jadi kalau manuskrip itu al-kutub al-maktubah bil yad, kitab-kitab yang ditulis tangan. Sementara saya menyebut kitab di sini untuk membedakan dengan kitab-kitab yang sudah dicetak, walaupun asalnya dari tulisan tangan juga.
karya-karya ulama Madura yang berbahasa Arab, Jawa, dan Madura. Sebetulnya tradisi kesastraan Madura tidak hanya sastra keagamaan saja. Hanya saja saya di sini akan fokus pada sastra keagamaan ya, dalam hal ini karangan para ulama. Sobat Ngariksa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Sobat Ngariksa, guru-guru saya, kolega saya, sahabat saya yang banyak membantu ini untuk mempersiapkan materi untuk Ngariksa Madura ini. Saya menghubungi Prof. Abdul A'la, kemudian tentu saja yang pertama juga saya minta restu kepada guru saya Kiai Zawawi Imran sebagai penyair dan tokoh agama Madura, dan dari beliaulah saya dihubungkan kepada kolega-kolega yang baru kenal, Pak Dr. Muhaimin misalnya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil Bangkalan di Bangkalan ya, di Madura, dan kepada yang lain juga tentu Mas Agus Iswanto dari Balai Litbang Agama di Semarang dan para penelitinya. Terima kasih banyak. Nanti saya minta izin ya untuk menampilkan beberapa halaman dari manuskrip yang ada. Sesungguhnya kolega-kolega di warganet ini, Sobat Ngariksa, banyak juga dari Madura ya, dari teman-teman kita, anggota masyarakat Pernaskahan Nusantara yang nanti akan saya kutip juga. Baik Sobat Ngariksa, saya ingin menghantarkan dulu konteks besarnya ya. Jadi sebelum kita membincang sesuatu yang partikular, sesuatu yang khas, yang lokal, supaya kita bisa memahami konteks besarnya, supaya kita bisa memahami pentingnya manuskrip-manuskrip yang hanya 2-3 halaman biasanya gitu, maka kita perlu memahami dulu konteks besarnya itu sebetulnya apa sih terkait dengan Islam Indonesia atau terkait dengan khasanah manuskrip yang sedang kita bahas. Nah, saya mengajukan satu pertanyaan. Ulama dan manuskrip Madura, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kok di Madura banyak manuskrip-manuskrip dan kitab yang ditulis oleh para ulama dan para penulis Madura khususnya, baik yang beraksara Jawa maupun yang beraksara Pegon, begitu ya. Nah, ini kira-kira saya petakan seperti ini. Jadi semuanya saya kira berawal dari apa yang sering disebut sebagai jaringan ulama, jaringan guru murid. Bagaimana ulama Nusantara sejak abad ke-17 itu berguru kepada masyayikh di Haramain, di Mekah dan Madinah khususnya begitu. Kemudian mereka berguru kepada guru-guru yang berasal dari negara lain juga, tidak hanya dari Mekah saja maksud saya, tetapi juga ada yang dari India misalnya seperti Syekh Sibghatullah, kemudian membangun hubungan guru murid dengan ulama dari Kurdistan, misalnya dengan Syekh Al-Qurani, dengan Syekh Al-Kusasi. Kemudian ulama kita berguru ke sana sampai abad-abad berikutnya, 17, 18, 19, terutama sampai 19 ya, 20 juga mungkin ada beberapa ya, salah satunya Syekh Yasin Al-Padani misalnya. Nah, tetapi pada masa-masa itulah sesungguhnya jaringan guru murid itu terjalin dengan sangat kuat. Memang tidak hanya di Mekah dan Madinah saja, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani kan juga di Kairo ya. Kemudian ada jaringan dengan yang tadi saya sebutkan dari India, Persia, dan lain-lain. Nah, yang paling penting bagaimana ceritanya sehingga khasanah manuskrip dan kitab ulama Nusantara itu hadir, itu adalah karena ada pribumisasi. Kalau Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyebutkan pribumisasi Islam. Saya sering menerjemahkan pribumisasi Islam itu sebagai respon, sebagai upaya adaptasi penerjemahan Islam ke dalam konteks lokal. Nah, dalam konteks Madura tentu saja penerjemahan Islam ke dalam konteks Madura gitu. Nah, apa bentuk yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan itu bukan hanya bahasa, bukan hanya aksara, tetapi juga
penerjemahan pemikiran. Nah, itu mengapa Madura memiliki khasanah manuskrip dan kitab yang luar biasa. Jadi sebetulnya ini juga saya terima kasih banyak ini kepada Sobat Ngariksa, Mas Ali yang ada di Jeddah ini. Mudah-mudahan sekarang Wong Madura di Jeddah ikut menyimak ya, karena kolega-kolega saya banyak sekali di Jeddah ketika saya tugas haji. Yang berasal dari Madura dan saya ditemani dengan sangat baik begitu. Nah, Mas Ali salah satunya itu mengusulkan kepada saya, Kang, bisa tidak katanya membahas manuskrip dan kitab Madura. Wah, menarik juga saya bilang. Jadi dari Sunda untuk Madura lah, kira-kira begitu ya. Jadi begitu, ketika para ulama itu pulang dari belajarnya, kemudian mereka kembali ke masyarakatnya. Loh, ini masyarakat ini kan tidak semuanya paham bahasa Arab. Maka mereka kemudian menerjemahkannya, pemikiran-pemikiran yang mereka terima, kemudian mengkontekstualisasikannya. Itu yang paling penting. Konteks Indonesia pada masa beberapa ulama itu, terutama pada masa konteks kolonial, itu membuat para ulama Nusantara itu sedemikian kreatif mengeluarkan fatwa, ajaran yang itu dihubungkan dengan konteks nasionalisme, konteks kebangsaan, mulai dari Syekh Yusuf Makassar, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani gitu kan, itu mereka adalah para pejuang melawan penjajahan pada saat itu. Kemudian konteks yang akan kita bahas juga ulama Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian kita tahu dari Kuningannya juga waktu itu pernah kita singgung Kiai Hasan Maulani misalnya, yang rata-rata ulama itu merupakan pejuang-pejuang yang didorong oleh pemikiran-pemikiran keagamaannya. Nah, pemikirannya itu banyak dimuat di dalam manuskrip-manuskrip. Untuk itulah Ngariksa sangat concern untuk ikut membahas manuskrip-manuskrip yang dalam beberapa sering terlupakan gitu ya. Oh ya, Sobat Ngariksa, ini dari tadi saya memegang dua bukunya ini ya. Ini Katalog Naskah Keagamaan Madura yang tadi saya perlihatkan di sini. Ini Katalog Naskah Keagamaan Madura yang disusun oleh tim peneliti Balai Litbang Agama Semarang, Kementerian Agama. Jadi ini sangat berguna sekali sebagai pegangan kita ya untuk melacak. Tentu ini hanya salah satu sumber saja, karena juga masih banyak yang ada di masyarakat. Nah, tadi kita bercerita salah satunya ya, tentu saja yang sangat menonjol di Madura itu adalah Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Atau namanya itu Muhammad Khalil Ibnu Abdul Latif. Dalam beberapa sumber, kalau Sobat Ngariksa melacak, tahun lahirnya ada yang menyebut 1820. Tetapi saya mendapat informasi, ini gambar ini juga saya dapatkan, yang ini dari Pak Muhaimin, Pak Dr. Muhaimin, MPD, terima kasih banyak. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau menyebutkan bahwa di salah satu manuskripnya itu, dalam kolofonnya, itu menyebutkan tahun kelahirannya itu 1835. Nah, ini tentu masih perlu ditahqiq istilahnya, diverifikasi ya. Tahqiq itu kan haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan kan. Jadi harus diverifikasi, diuji dengan sumber-sumber yang lain, sumber primer yang lain, supaya kita bisa mendapat kepastian. Harusnya tidak terlalu sulit ya, karena ini awal abad ke-19, jadi sumber-sumbernya masih banyak. Pak Muhaimin ini adalah salah seorang tim perumus pengusulan Syekhuna Khalil Bangkalan sebagai pahlawan nasional. Sobat Ngariksa, kalau kita menghubungkan dalam konteks keindonesiaan, memang banyak sekali para ulama kita yang sudah menjadi pahlawan nasional, tapi juga yang belum. Dan kuncinya itu, yang mengusulkan itu ya harus mereka-mereka yang memiliki sumber. Nah, salah satu sumber primer itu kan manuskrip ya. Saya kira ini bisa kita kerjasamakan dengan kajian-kajian akademik di perguruan tinggi. Ini salah satu manuskrip pertama yang ini dari saya mendapatkan fotonya, terima kasih banyak dari Mas, ini dari
Iya, dari Pak Muhaimin ya. Sebelah mana ini? Oh ini ya. Nah ini apa namanya, salah satu testimoni dari tadi salah seorang ulama yang saya sebut, Syekh Yasin Al-Padani, seorang ulama besar sampai akhir abad ke-20 ya, yang menjadi guru bagi bahkan mengajar di Tanah Suci Mekah, yang menjelaskan tentang siapa dan seberapa tinggi keilmuan ulama Nusantara dari Madura, Syekh Khalil Bangkalan dalam hal ini. Gitu. Di sini ini memang kecil ya, mungkin terlalu kecil. Saya sebetulnya bisa nanti pindah ke halaman yang lain, tetapi saya apa namanya, ringkaskan di sini bahwa Syekhuna Khalil Bangkalan ini menurut Syekh Yasin Al-Padani seorang yang memahami ilmu fiqh, kemudian wal ulumil arabiyah, ilmu-ilmu bahasa Arab, wa huwa abra'u ulama Jawa. Salah seorang ulama Jawa yang paling paling mumpuni, paling keren lah gitu bahasa sekarangnya itu ya. Karena karangannya banyak dan juga ilmunya itu paripurna. Di sini daftar murid-muridnya. Nah, kemudian yang ini kalau kita baca, oh ini dari Mas Agus saya kira ya. Itu lebih besar, bisa saya bacakan. Guru yang bernama Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani datang ke Mekah. Para jumhur ulama di Mekah menjemput kedatangan di Jeddah. Kedatangan beliau disambut begitu rupa meriahnya, dikarenakan beliau adalah seorang pembesar daripada aulia Allah di dunia yang menjabat sebagai wali kutub. Kama qala jumhur ulama al-haram, law alima ahlu Surabaya, kalau penduduk Surabaya tahu, katanya menurut jumhur ulama di Tanah Haram, Rut Batal Khalil, bagaimana tingginya martabat Syekhuna Khalil Al-Bangkalani dari Madura, lazaro kulla sa'ah, niscaya mereka akan berkunjung setiap saat kepada Syekh Khalil. Nah, setelah beliau turun dan seterusnya gitu ya. Ini adalah testimoni terhadap bagaimana jaringan ulama yang tadi saya gambarkan secara teoritisnya, bahwa sebetulnya ulama Nusantara, dalam hal ini ulama Madura, salah satunya Kiai Khalil ini itu menempati posisi yang sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, maaf yang tadi ini dari Pak Muhaimin ya. Nah, kemudian saya mendapat informasi tambahan dari Mas Agus. Terima kasih banyak Mas Agus Iswanto sebagai anggota masyarakat Pernasehan Nusantara dari Balai Litbang Agama Semarang juga ya. Ini teman-teman ini saya luar biasa ya, sangat menghargai sekali ketika saya bercerita bahwa saya ingin mengariksa manuskrip Madura, itu semuanya itu memberikan dukungan data. Wah, kalau saya terima semua, saya cantumkan semua, mungkin ngariksanya akan 2-3 jam barangkali. Mungkin nanti ada seri keduanya lah. Nah, ini masih ingin menegaskan bagaimana posisi jaringan atau kontribusi ulama Madura dalam hal mengangkat murid ya, dalam hal ini kan berguru ke Mekah kemudian mengangkat murid-murid. Nah, ini salah satu manuskrip yang menjelaskan tentang jaringan murid Syekhuna Khalil Bangkalan di ujung timur Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Berarti agak ke utara ya. Kalau Banyuwangi ke bawah kan ya, kalau kita lihat petanya dari Pulau Madura, kemudian Banyuwangi ada di bawah, di selatan, maaf, ke sebelah selatan. Nah, ini disebutkannya itu di dalam sebuah manuskrip Al-Qaulu Shari fi Manaqib Syekh Al-Masyayikh Kiai Agus Muhammad Sholih, Kiai Muhammad Sholih lil Abdil Fakir Suhaimi Rafi'uddin. Jadi ini yang menulisnya ini adalah Kiai Suhaimi
kemudian sedang menuliskan Kiai Muhammad Sholih, dan di situ dijelaskan siapa guru-guru Muhammad Sholih. Kiai Muhammad Sholih itu dari Banyuwangi ya. Nah, di sini dijelaskan, bisa saya bacakan. Mungkin nanti kalau di versi yang YouTube-nya yang tayangnya bisa di zoom ya, Sobat Ngariksa. Keempat, beliau mengaji kepada Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau itu maksudnya adalah Kiai Muhammad Sholih ini ya, dalam manakib atau biografi yang ditulis oleh Kiai Suhaimi. Beliau mengaji kepada Kiai Muhammad Khalil Bangkalan Madura, suatu ulama besar yang masyhur masyhur kemuliaannya mungkin ya. Di situ ada kaf waw lam ya kuliannya kemuliaannya. Nah, nanti Mas Alan ikut bantu baca ya, karena ada bahasa Jawanya juga. Kemuliaannya dan kekeramatannya, yang mana santri-santrinya banyak menjadi ulama besar bi barokatihi. Allahumma anfa'na. Di sini tertulis barokatuhu, tapi tentu kalau segi nahwiyah mungkin kurang tepat. Allahumma anfa'na mungkin barokatahu ya. Ya Allah manfaatkan kepada kami, jadi maf'ul tsani gitu, maf'ul kedua. Jadi bahasa Arab kadang-kadang diselipkan di dalam. Sebetulnya ini bahasa Melayu tapi ada bahasa Arabnya, dan masalahnya bahasa Arabnya dikasih harokat lagi. Jadi kalau kasih harokat itu ketahuan, kita bisa tahu ini keliru atau tidak, karena kan ilmu nahwu itu kan ilmu yang membahas tentang taghyiru awakhiril kalim, berubahnya akhir kalimat, dhammah, fathah, kasroh atau jazm. Nah, itu kalau ada sedikit keliru bisa kita luruskan. Pada saat itu Kiai Muhammad Khalil berkata demikian. Nah, ini yang versi bahasa Maduranya yang saya tidak bisa baca. Mas Alan, ini sudah saya transkrip. Maksud saya ini kita dibantu transkripnya oleh Mas Ayung Notonegoro dari komunitas Pegon di Banyuwangi. Ini kontak dari Mas Agus Iswanto. Nah, ini bacaannya ini, tolong bacakan. Nanti saya tidak fasih ini bacanya. Saya nggak ada orang Madura ya sini ya. Gimana bacanya? Ini yang ini Mas Alan, mana? Ini ya. Pada saat itu Kiai Muhammad Khalil berkata demikian. Ini, gimana? Wah, saya nggak berani baca ini karena ini waktunya mepet, jadi saya tidak sempat mendengarkan bagaimana. Jadi tolong Sobat Ngariksa, tolong ada yang merekam kemudian kirimkan di komentar ya, di komentar di Facebook ya. Nanti akan kita tayangkan kalau perlu gitu. Artinya begini, kamu andai sampai 7 tahun mondok di sini, kelak kamu akan jadi orang alim besar. Nah, itu kata siapa? Kata Syekh Muhammad Khalil Bangkalan kepada Syekh Muhammad Sholih gitu ya. Maklumlah Kiai Muhammad Khalil itu waliullah besar. Jadi diramalkan bahwa Kiai Muhammad Sholih ini akan menjadi ulama besar. Maklumlah Kiai Muhammad Khalil itu waliullah besar, Qutub al-Gaus. Beliau dapat mengetahui kepada asror atau rahasia, yakni rahasia-rahasia yang belum terjadi, karena beliau diberi ilmu kasyaf oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau dapat mengetahui barang yang gaib, yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Beliaulah mengetahui bahwa Kiai Soleh, maksudnya Kiai Soleh ini yang dari Banyuwangi, bahwa Kiai Soleh akan menjadi orang alim besar. Kata istilah orang sekarang sudah dicium baunya. Orang sekarang tuh maksudnya saat itu ya, bukan sekarang. Bukan sekarang tahun 2021. Ini adalah ikhtisar riwayat beliau di saat mengaji di Bangkalan Madura. Jadi artinya ini informasi menarik Sobat Ngariksa, bahwa bukan Syekh Khalil Bangkalan yang datang ke Banyuwangi, tetapi Kiai Muhammad Sholih yang dari Banyuwangi datang ke Bangkalan belajar dengan Syekhuna Khalil ya, di saat beliau mengaji di Bangkalan. Nah, Sobat Ngariksa, mungkin bagi yang belum mengenal Pulau Madura, di Pulau Madura itu ada 4 kabupaten sekarang. Pulaunya tentu bisa dilihat ya, di Google kan gampang juga ya. Mungkin ada baiknya saya tampilkan sedikit ya.
Ini saya sengaja perlihatkan supaya kelihatan. Jadi Pulau Madura ini mulai ada 4 kabupaten, mulai dari Bangkalan di sebelah barat, kemudian Sampang, kemudian Pamekasan, kemudian Sumeneb. Nah itu di 4 kabupaten itu sumber manuskrip. Jadi Sobat Ngariksa, meskipun Pulau Madura ini lebih kecil dari Bali, tapi saya kok yakin ya itu manuskrip-manuskripnya itu banyak dan belum banyak tereksplor. Itu mengapa saya sangat ingin sekali ngariksa terkait dengan manuskrip Madura supaya kontribusi akademiknya, kontribusi kepada masyarakatnya itu lebih kuat lagi gitu ya terkait dengan manuskrip dan kitab karangan ulama Madura. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini manakib salah seorang murid dari Syekh Khalil Bangkalan, ulama Madura. Dan ini tadi saya terima kasih banyak ya kepada Mas Ayung dan Mas Agus yang sudah membantu mentranskripsinya. Nah kemudian ini manuskrip Madura berikutnya masih terfokus pada Kiai Khalil Bangkalan. Saya yakin bukan hanya Syekh Khalil Bangkalan sebetulnya, tetapi beliau adalah salah seorang ulama terdepan dalam konteks Madura yang memiliki karya-karya, memiliki murid-murid. Bahkan kita tahu kan salah seorang muridnya juga Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya, yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab Hasbullah juga. Kemudian kalau kita baca bukunya Gus Zainul Milal, itu juga Mbah Bisri Mustafa dari Rembang juga gitu ya, Mbah Bisri Samsuri juga. Itu ulama-ulama yang memberikan kontribusi pada kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah banyak yang menjadi pahlawan nasional, sementara Kiai Khalil Bangkalannya belum. Nah, ini mudah-mudahan Ngariksa ingin memperkuat itu juga kepada tim Prumus yang di salah seorang timnya ini Pak Muhaimin ya, mudah-mudahan sukses lah gitu. Sobat Ngariksa, ini saya dapatkan fotonya dari Prof. Abdul A'la, mantan rektor UIN Surabaya. Manuskrip Isti'dadul Maut. Isti'dadul Maut, persiapan maut. Ini juga bahasa Pegon. Jadi saya mendapat atau membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Mas Muhammad Ali Menaken, ini anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara juga, terima kasih banyak, bahwa tradisi penulisan ulama-ulama Madura itu melanjutkan sesungguhnya tradisi penulisan para pujangga Jawa. Nah, sebelumnya itu ditulis dalam aksara Jawa ya. Tetapi ketika pengaruh Islam dan untuk menulis manuskrip-manuskrip Islam, maka ditulis dalam aksara Pegon. Jadi tradisi manuskrip dan kitab Madura itu campuran antara aksara dan bahasa Jawa dengan aksara Pegon. Pegon itu aksaranya Arab tetapi bahasanya Jawa, gitu ya. Jadi hampir sama dengan di Sunda, di Kuningan ya. Kuningan itu Sunda, tetapi sebetulnya tradisi tulisnya itu banyak dipengaruhi Jawa gitu. Aksaranya Pegon juga, Pegon Jawa. Nah, Madura juga demikian. Ada yang berbahasa Madura, nah tetapi banyak yang berbahasa Jawa. Ini Isti'dadul Maut. Ini Mas Alan harusnya membacakan, tapi kita lewat dulu lah ya. Supaya ini slide-nya bisa kita tampilkan semuanya. Ini termasuk doanya kalau mau masuk ke makamnya barangkali ya. Ikilah salam khusus maring lanang. Assalamualaikum ya jadi wa inna insyaallah bikum lahikun, gitu kan, doa masuk ke kuburan ya. Kemudian ikilah salam khusus maring wong wadon ya. Oh, Allah assalamualaikum ya akhi wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Baik. Oh, ini yang wadon ini khusus maring ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Nah, Sobat Ngariksa, masih dari Prof. Abdul A'la, saya mendapat informasi juga tentang gambar ini, manuskrip Madura ini. Saya tidak tahu ya, mungkin saya yang kuper atau bagaimana, yang jelas di dalam konteks penelitian atau kajian Islam Indonesia,
khususnya kajian manuskrip Islam Nusantara begitu, rasanya kok manuskrip Madura ini belum banyak dieksplorasi. Saya sering menggugah, sering meminta, sering mendorong kepada para mahasiswa, coba fokus bisa tidak untuk mengkaji manuskrip Madura. Jawa ini sudah banyak sekali. Melayu juga, Sunda juga gitu ya. Nah, tetapi manuskrip Madura ini rasanya kok kalau di dunia internasional misalnya mencari di jurnal-jurnal internasional, buku-buku begitu, bukan tidak ada, sudah ada tentu saja, tetapi rasanya harus terus diangkat supaya marwah kejayaan, kebanggaan, warisan intelektual masyarakat Madura ini bisa terangkat begitu ya. Nah, ini menurut saya menarik sekali ya. Ini Takrirat Syekhina Khalil Bangkalan tentu saja ala manzumat nuzhat at-tullab fil kasb an qawaidil i'rab. Nah, ini terlihat di kolofonnya di terakhir. Jadi ini tuh bahar ya, karena ini nazom, manzumat. Fahadhi arjuzah qad kamulat alal muhimmat al-izam istamalat samaituha binuzhatit tullab fil kasbi an qawaidil i'rab. Ini baharnya bahar apa nih? Mungkin bahar Rojaz, ya, mustaf'ilun, 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 samaituha binuzhati tulabi fil kasfi an qawaidil i'rabi. Sama dengan Alfiyah Ibnu Malik, ya. Ini saya kira sangat menarik. Di awalnya juga demikian. Tahrir Nazmil Jumal wasibihya lima aqulu faqbal. Saya kira mungkin yang bahasa Arabnya itu biasa, sudah dikenal. Tapi coba bagaimana ulama Nusantara kita, ulama Madura, itu menyusun terjemahannya. Tentu saja kalau pengalaman saya ketika di pesantren itu kan ngalogat istilahnya. Yang terjemah gantung yang di bawah ini ya, ngalogat begitu. Nah, tujuannya apa ya? Karena kan tidak semua kita itu fasih berbahasa Arab. Jadi diterjemahkan oleh guru-guru kita. Saya yakin ini juga dalam proses itu gitu ya. Tapi sekali lagi ini harus dilakukan penelitian. Nah, Sobat Ngariksa, jangan lupa silahkan kalau saya sangat membutuhkan masukan dari Sobat Ngariksa, silahkan sampaikan komentar-komentarnya ya. Ini saya bisa pastikan tidak akan selesai sebetulnya karena waktu kita hanya 1 jam dan slide saya itu malam ini itu ada 60-an. Jadi itu harus bersambung kelihatannya ya. Kita lihat deh. Ya. Nah, Sobat Ngariksa, sekali lagi ini peta besarnya terkait dengan manuskrip Madura. Prof. Ongris Sambetloa dan saya membantu waktu itu tahun 99 menyusun satu buku judulnya Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Jadi kita memetakan manuskrip Nusantara di berbagai koleksi di seluruh dunia. Nah, salah satunya itu Madura. Maksudnya yang berbahasa Madura ya. Nah, saya bacakan di sini. Naskah-naskah dalam bahasa Madura pernah ditulis di Pulau Madura dan di Jawa Timur dengan menggunakan aksara Jawa. Kebanyakan naskah tersebut merupakan terjemahan atau saduran dari naskah Jawa. Nah, tapi tadi kan sudah kita jelaskan, jangan menganggap enteng saduran dan terjemahan, karena itu adalah upaya pribumisasi para ulama yang dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat lokal di sekitarnya. Ya, makanya banyak yang berupa saduran terjemahan dari kitab Arab juga. Naskah-naskah Madura yang kini tersimpan dalam perpustakaan umum sedunia, kini itu tahun 99 ya, waktu itu konteksnya, tidak sampai 500 buah. Tidak ada buku ataupun artikel umum tentang sastra Madura, sehingga pengantar yang terbaik kepada sastra tersebut masih mengandalkan karangan Yunbol tahun 1911. Itu kan udah awal abad ke-20, udah lama sekali gitu ya. Ayolah, saya sangat berharap dari teman-teman warganet juga, masyarakat Madura, pegiat juga, susun buku, susun katalog, tulis artikel, kita promosikan tentang manuskrip dan kitab Madura ini. Nah, kemudian dari segi identitasnya,
Nah, tadi sudah saya kutip dari buku Khasanah Naskah. Kebanyakan ditulis dalam aksara Jawa. Ada adaptasi aksara dan genre sastra Jawa dalam Khasanah kesusastraan Madura. Ini bukan hanya manuskrip keagamaannya. Jadi manuskrip Madura secara keseluruhan itu mengadopsi secara aksaranya aksara Jawa, kemudian genre sastranya juga sastra Jawa. Ya. Nah, kemudian menurut Mas Ali yang nulis artikel tahun 2007 waktu itu, kalau tidak salah membahas manuskrip Carita Kiamat ya, kalau tidak salah di sebuah jurnal. Manuskrip dan kitab Madura itu atau sastra Madura secara umum merupakan kelanjutan tradisi tulis para pujangga keraton Jawa abad 18-19 yang diwarisi oleh para intelektual muslim Madura tradisional. Jadi yang aksara pegon itu melanjutkan dari tradisi para pujangga di keraton yang menulis karyanya itu dalam aksara Jawa. Gitu. Ketika masuk ke pesantren, masuk ke masyarakat, yang digunakan adalah aksara pegon. Itu artinya dari segi identitas bisa diketahui secara umum, meskipun tidak selalu pasti. Secara umum kalau manuskrip Madura yang ditulis dalam aksara Jawa itu adalah dari keraton, kira-kira begitu. Kemudian kalau sudah di masyarakat, di pesantren biasanya dengan aksara pegon ya. Teori umumnya seperti itu. Kemudian dari teman-teman tim peneliti Balai Litbang Agama Semarang juga menjelaskan atas pengaruh Arab Islam, manuskrip dan kitab Madura ditulis dengan aksara pegon. Nah, kalau kita melihat ke sini, Sobat Ngariksa, secara lihat secara cepat saja itu bisa dapat kesan bahwa manuskrip Madura itu menggambarkan apa yang disebut dengan kitab kuning sesungguhnya, yang dipelajari di berbagai pesantren, yang kitab-kitabnya itu banyak sekali yang dipelajari bukan hanya di Pulau Jawa saja, gitu ya, kitab-kitab yang memang tersebar di berbagai pesantren. Ini saya kira sangat membantu sekali dua katalog ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, kemudian kalau tadi kita fokus ke Syekh Khalil Bangkalan, maka tadi informasinya dari Pak Muhaimin, maka sekarang saya akan menampilkan beberapa manuskrip pilihan, manuskrip Madura pilihan yang dipilihkan oleh Mas Agus Iswanto. Terima kasih banyak Mas Agus. Tentu ini atas kontribusi buku yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, yang pertama ini manuskrip Madura. Manuskrip karangan Syekh Khalil Bangkalan yang dipastikan sebagai karangan Syekh Khalil Bangkalan yang isinya tentang tata cara nikah menurut hukum Islam. Naskahnya tidak lengkap, tidak ada angka tahun penulisan, tidak ada tahun penyalinan juga, kertas HVS. Nah, tapi disebut ini dikarang oleh Syekh Khalil karena di sini taklif gitu ya, ini taklif. Nah, ini hadza kitabus silah as-silah fi bayanin nikah. Taklif man huwa fi ilmin nahwi nahwa Sibawayh. Nah, ini juga dibahas oleh Pak Muhaimin di dalam artikelnya ya, bahwa keilmuan Kiai Khalil ini seperti dalam hal nahwunya seperti Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu mitosnya itu ketika meninggal ditanya di kubur, ditanya oleh malaikat, man robuka. Imam Sibawayhnya nanya balik, man itu mau kiwang irobnya apa? Mubtada atau khobar? Itu kan, itu mitos di santri begitu ceritanya. Man robuka, man ini mubtada atau khobar? Itu kan, malaikatnya jadi udahlah kamu lulus aja mungkin gitu kali ya. Gitu ya, ini menarik kalau cerita-cerita di pesantren. Nah, jadi karangan orang yang dalam hal ilmu nahwu seperti Imam Sibawayh, wa fil fiqhi mislal Imam An-Nawawi, dalam hal fikihnya seperti Imam Nawawi, wa fil walayah wal kasb wa kasratil karomat mislal Qutb Al-Jailani, dalam hal kekaromatan seperti Imam Junaid Abdul Qadir, maaf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bal wa fi sinnihi aidan fa inna radiyallahu dan seterusnya. Kemudian namanya adalah Syekhina Al-Ustad Al-Arif Ar-Rabbani Sayyidi Asy-Syekh Khalil Ibnu Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi Al-Bangkalani itu nisbah kepada Bangkalan.
kabupaten yang paling barat di Pulau Madura. Kalau Abdus Somad dari Palembang kan Al-Palimbani. Kemudian kalau Syekh Abdul Raub dari Aceh, Singkel, As-Sinkili, dan seterusnya. Kemudian ini naskah ini ditemukan di Sumeneb. Malah adanya itu di ujung ya, di kabupaten yang paling ujung di Sumeneb, di Pajung, Sergang, Batu Putih, Sumeneb, di rumah Bapak Amir dan Kiai Haji Saifuddin. Ini informasi di dalam katalog teman-teman Balai Litbang Agama Jakarta ini. Terima kasih banyak. Pak Muhaimin juga terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, nah kalau jadi gini, seringkali manuskrip itu dinisbahkan kepada seorang tokoh, itu tidak selalu bisa dipastikan sebagai karangan tokoh tersebut. Nah, bisa jadi ini dinisbahkan, atau bisa jadi tulisan langsungnya, autograf atau salinan. Nah kalau ini masih dari Mas Agus, manuskrip salinan Syekh Khalil Bangkalan, Sulam dan Safinah yang berisi teks dasar akidah dan fikih, bukan karangan Syekh Khalil kan. Nah tetapi salinan artinya kan kitab Sulamnya, kitab Safinahnya, ya itu kan karangan ulama lain. Nah kemudian disalin. Jadi waktu itu sebetulnya sudah ada tradisi cetak. Nah, tetapi belum seperti sekarang mudah didapatkan kitab-kitab. Nah, kemudian dapat mungkin kitabnya satu, kemudian menyalin. Itu tidak menyangka setelah 100 tahun lebih itu menjadi satu manuskrip yang sangat berharga. Apalagi kalau ada terjemah antar barisnya dalam bahasa Pegon ya. Manuskrip ini disalin oleh Syekh Khalil Bangkalan dan selesai pada 13 Ramadan 1308. Koleksi Bapak Ismail Yahya di Bangkalan. Ini. Kemudian yang ini juga manuskrip salinan Syekh Khalil Bangkalan. Ini fotokopinya ini, salinan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, menurut katalog ini. Kemudian ini juga apa ini? Kalau ini diduga, jadi bahasanya diduga. Makanya saya berikan penekanan, saya kapitalkan. Manuskrip itu ada yang dipastikan salinan, ada yang diduga salinan Syekh Khalil Bangkalan. Nazmul Maqsud, kalau Nazmul Maqsud itu kalau di pesantren saya di Haur Kuning dulu disebutnya kitab Yaqulu. Yaqulu ba'da hamdidil jalal, ya, karena awalnya Yaqulu gitu. Dia ada kitab. Jadi kadang-kadang para sarjana itu juga termasuk siapa ya, Pak Martin van Bruynesen misalnya, ketika mengidentifikasi salah satu kitab, kalimat pertamanya itu inna aula. Maka ini kitab inna aula gitu. Karena nggak ada judulnya gitu ya. Nah, Yaqulu juga demikian. Sesungguhnya ini Nazmul Maqsud. Kemudian menurut keterangan ahli warisnya, naskah ini adalah salinan tangan Syekh Khalil Bangkalan. Meskipun secara tekstual di dalam naskah itu tidak ada keterangannya. Nah, ini dari Bangkalan juga. Ini juga diduga salinan Ratib Al-Haddad ya. Lagi-lagi menurut keterangan ahli warisnya. Pertanyaannya Sobat Ngadiksa, bagaimana untuk membunyikan naskah yang baru diduga-diduga itu? Apakah sumber dari zuriat ahli waris itu bisa dijadikan sebagai informasi untuk meyakinkan? Nah, itu nanti pendekatan di dalam penelitiannya harus secara antropologis. Jadi tidak bisa filologis berdiri sendiri. Kalau filologis itu ya mengandalkan pada kolofon saja. Tapi kalau antropologis itu meneliti tentang manusia, termasuk meneliti tentang zuriat, tentang ahli warisnya. Ketika ahli waris meyakini itu, maka itulah yang bisa dibunyikan, dikatakan sebagai manuskrip yang dinisbahkan kepada seseorang yang disebut oleh ahli waris itu. Jadi itu sudah biasa di dalam pendekatan akademik ya. Kemudian ini juga manuskrip yang diduga salinan Syekh Khalil Bangkalan tentang ilmu nahu ya. Ini fi kitab nahwi fi yaumis sabtu ingkang santri gudik. Nah, menurut ahli waris ini adalah salinan Syekh Khalil Bangkalan, tetapi dalam kolofon hanya tertulis santri gudik. Gudik itu apa? Ya, itu
Menarik sekali ya. Saya baru ketemu nih. Apa namanya? Istilahnya itu santri gudik gitu. Selesai ditulis pada hari Sabtu, koleksi Pak Ismail Yahya juga di Bangkalan juga gitu ya. Ada di dalam katalog ini. Kemudian ini juga sama manuskrip Jauhar Tauhid di koleksi yang sama dari Bangkalan juga. Nah, ini yang terakhir dari Mas Agus Iswanto, ada manuskrip Syekh Khalil Bangkalan yang dirahasiakan. Berarti harus ditutup nih. Yang dirahasiakan gitu. Tapi saya sudah minta izin kalau hanya sekilas saja tidak apa-apa ditampilkan. Makanya ininya agak robek-robek gitu ya. Nah, ini adalah manuskrip Azimat, koleksi dari keturunan atau murid Syekh Khalil Bangkalan yang tidak diperkenankan didigitalisasi secara keseluruhan. Nah, tentu saja ini sumbernya. Kalau kita lihat di sini, apa ini azimatnya? Ya, ini sama seperti beberapa azimat yang pernah saya bahas di dalam ngariksa episode tentang obat dan azimat ya, kalau tidak salah banyak sekali ya. Ada juga yang huruf-huruf, ini kan biasa. Ada kaf, ha, ya, ain, sod. Di sini ada hu, kemudian ada yang ya waw, lam, tot. Itu seperti tidak ada artinya, tapi sesungguhnya itu wafak-wafak yang apa namanya biasa disebut sebagai ilmu hikmah, dan ya memang ada ininya, ada fungsinya gitu ya. Kalau saya mengalami sendirilah bagaimana ketika kecil ayah saya juga punya kitab tersendiri, kemudian kalau mau membantu orang lain itu kadang-kadang 1-2 bagian itu diambil, ditulis ulang dan seterusnya gitu ya, memberikan satu manfaat. Baik Sobat Ngariksa, kita lanjutkan. Sekarang apa namanya yang disampaikan oleh teman-teman dari tim Balai Litbang Agama di Semarang adalah pertama, manuskrip di Pulau Madura itu tersebar di 4 kabupaten, mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb. Jadi ya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Manuskrip di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan biasanya naskahnya tersimpan di pesantren-pesantren. Sementara manuskrip di Sumeneb tersimpan di beberapa rumah tokoh meskipun tidak memiliki pesantren. Manuskrip Madura berisi ilmu keislaman, tauhid, fikih, tasawuf selain teks-teks sastra seperti cerita Nabi Yusuf, Isra Mi'raj, dan manuskrip Primbon. Nah, ini kalau kita lihat, kita bandingkan itu agak berbeda, bukan agak berbeda sih, maksudnya identifikasi ini penting kalau kita bandingkan misalnya dengan karakter identitas manuskrip di wilayah lain, misalnya di Minangkabau. Kalau di Minangkabau itu kan di surau-surau. Nah, cara menelusuri suraunya itu, kalau surau itu surau tarekat, kemudian ada makam buyanya di depan suraunya, ada bedug panjang, kemudian ada sungai, itu pasti ada manuskrip. Nah, itu teori dari Bang Yusuf dan Pak Pramono itu di Minangkabau ya, yang sudah sangat terbukti dan teruji di lapangan. Karena penelitian saya di Minangkabau. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman di Balai Litbang Agama Jakarta, Mas Samidi, Pak Samidi sebagai pimpinannya sekarang, dan tentu ini timnya yang ini semuanya bukan semuanya sih, sebagian besar adalah mahasiswa filologi yang pernah kuliah juga dengan saya. Jadi saya senang sekali. Berarti saya sudah punya murid juga yang menyusun katalog ya. Alhamdulillah. Berarti saya sudah lumayan senior juga, kalau nggak dibilang tua. Belum tua lah. Alhamdulillah ini teman-teman yang waktu itu ikut program kuliah filologi, yang tidak berminat filologi, tapi goda begitu dengan beasiswa filologi, itu akhirnya jadi juga gitu ya, berkarya. Terima kasih banyak. Nah Sobat Ngariksa, yang berikutnya, kalau tadi kan kita bicara manuskrip tulisan tangan, di Madura itu tidak hanya manuskrip, tapi juga banyak yang sudah menjadi kitab dan tersebar sampai sekarang. Nah, saya akan mencoba sekarang masuk pada sumber yang berupa kitab cetak. Jadi beberapa tahun lalu, tahun 2000 berapa ya, mungkin mulai 2011 kalau tidak salah, saya ikut di dalam sebuah penelitian di Sophia University di Tokyo, di Jepang, dengan Profesor Kawashima Midori,
yaitu programnya itu mengumpulkan, membeli kitab-kitab di toko-toko kitab di semua kota di Asia Tenggara, hampir semua kota di Asia Tenggara. Asia Tenggara loh, bukan Indonesia. Jadi di Indonesia itu tim dari proyek ini datang ke kota-kota, kalau di Jakarta ke Tanah Abang, ke toko kitab, kemudian di Surabaya, kemudian termasuk di Jawa Timur, di Madura gitu ya. Nah, kemudian dikumpulkan, dihimpun, dan kami susun katalognya. Ini katalognya sudah terbit. Professional Catalog of Southeast Asian Kitabs of Sophia University. Itu sampai sekarang merupakan koleksi terbesar di seluruh dunia saya kira terkait dengan Southeast Asian Printed Kitab. Kitab-kitab yang dicetak di Asia Tenggara. Itu paling besar sekarang ada di Sophia University. Ada hampir 2000 judul ya. Sebelumnya sebetulnya ada di KITLV 900-an. Nah, kalau kita lihat 6 besar pengarang yang ada di dalam kitab koleksi Sophia University itu yang ketiga itu dari Madura. Syekh Abdul Majid Tamim Pamekasan 29, tapi ketika saya cek di katalognya ternyata ada 38 entry. 38 judul sebetulnya. Jadi cukup banyak begitu ya kitab-kitab yang kemudian itu artinya apa kalau dicetak? Artinya kan ada konsumen, ada yang membacanya. Artinya pemikiran ulama Madura, hasil terjemahan ulama Madura itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat juga begitu. Nah, hanya saja mungkin tidak sampai mainstream, tidak sampai terkenal banget, tidak sampai viral. Tapi ini sebuah keilmuan yang sangat mendasar sesungguhnya. Di sini Abdul Samit dari Madura juga, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ada 22 judul, Mbah Bisri Mustafa dari Rembang ada 21, yang salah satunya Tafsir Al-Ibriz yang ada di koleksi Sophia University itu ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan koleksi kitab Asia Tenggara yang ada di KITLV di Leiden di Belanda, sama, ini tahun 90-an ya, Martin van Brunissen itu meneliti ini, dan ulama Madura di sini baru 10 waktu itu, ada juga yang Mbah Bisri Mustafa Rembang ada di atas malah begitu ya, ini kalau kita bandingkan. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa contoh Sobat Ngariksa, kitab yang dinisbahkan kepada Kiai Haji Abdul Majid Tamim Pamekasan Madura ya. Nah, saya fokus pada Abdul Majid Tamim saja karena cukup banyak juga. Ini misalnya, ini tarjamah tafsir Jalalain bil lughah al-maduriyah gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan Sobat Ngariksa, jangan melihat tafsir Jalalain kan tidak aneh gitu. Jangan dilihat tafsir Jalalain, tapi bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Maduranya. Itu justru yang kalau dalam konteks Indonesia yang harus dilihat dan diapresiasi. Pribumisasi tafsir Jalalain bagi masyarakat Madura ya. Kemudian ada lagi Fathur Rahman Madurah fi Tajwidil Quran ya, wa yalaihi Hidayatus Sibhan fi Tajwidil Quran karangan ini yang Maduranya diterjemahkan Abdul Tamim. Kemudian ada lagi Hidayatul Mustafid. Nah, sama tarjamahu ila lughatil maduriyah Abdul Majid Tamim. Nah, saya kok belum membaca satu artikel yang mengkaji tentang Ki Abdul Majid Tamim misalnya. Siapa beliau, kemudian jaringan guru muridnya siapa, kemudian bagaimana kaitannya dengan Syekh Khalil Bangkalan, kemudian bagaimana murid-muridnya dan kontribusinya apa. Saya kira itu satu kontribusi tersendiri yang sangat berarti ya. Ini Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran, Matan Tuhfatul Atfal juga Abdul Majid Tamim, kemudian Lubab Al-Hadis, Qami'at Tughyan ala Manzumah Syu'bil Iman, diterjemahkan juga oleh ini bukan, ini penerbitnya, maaf salah karena saya ambil ininya ya. Ini Durusul Aqaid Adiniyah li Talamidatil Madaris Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Abdul Majid Tamam ke dalam bahasa Madura. Al-Jawahir Al-Kalamiyah
Ini yang tadi, ini Matan al-Jauharah fi ilmi tauhid, Jauhar Tauhid. Ini Ummul Barohin As-Sanusiyah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Madura. Kita tahu kan bagaimana pentingnya kitab Ummul Barohin karangan As-Sanusi tentang aqaid, sifat-sifat 20. Kemudian ini ada kitab judulnya Awwaluma Madurah. Madurah. Hadhi risalah al-mausumah bi Safina as-Salah. Tarjamahu ilal Maduriyah Abdul Majid Tamim Pamekasan. Coba, gimana nggak bangga? Pamekasan ada di perpustakaan Institute of Asian Studies di Sophia University di Tokyo, salah satu kampus terbesar di Jepang. Kitab-kitabnya, kitab ulama Nusantara itu dikoleksi di sana, menjadi koleksi terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri kok tidak ada gitu. Saya suka bertanya-tanya sendiri ini. Malah adanya di luar ya. Oke lah, nanti mudah-mudahan Pak Muhaimin dari Sekolah Tinggi Agama Islam di Syekh Khalil Bangkalan nanti bisa menghimpun semuanya dan menelitinya gitu ya. Kemudian ada lagi Matan Ad-Duror Al-Bahiyah, kemudian ada Fatwa Asy-Syatibi dan seterusnya. Saya akan percepat ini karena banyak ya, jadi saya tunjukkan betapa banyaknya itu aja sih, karena kalau dibahas satu-satu ini tidak akan selesai sekarang. Nah, Sobat Ngariksa, selain dari Ki Abdul Majid Tamim Pamekasan ini, kalau kita lihat di dalam katalog koleksi kitab di Sophia University itu ada beberapa lainnya yang penerjemahnya ulama Madura tetapi bukan Syekh Abdul Majid Tamim. Nah, misalnya ini Al-Kharidah Al-Bahiyah li Muhammad Shadiq tarjamaha bil lughah al-Maduriyah Baghdad Rahayu Kedongdong Sampang Madura. Nah, ini dari Sampang, kabupaten yang berbeda ya dengan Pamekasan tadi. Kemudian kalau yang ini siapa nih? Durusul Aqaid Ad-Diniyah, ngeterjemah dek bahasa Madura sareng Umar Faruk Bangkalan Madura. Kemudian yang ini juga sama ya. Nah, Sobat Ngariksa, itu di kalangan akademisi yang tadi saya tampilkan. Sekarang coba kita lihat bagaimana kontribusi dan kepedulian warganet yang sama-sama kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ini Padepokan Raden Umro ini juga sangat rajin sekali untuk mengedukasi dan menyampaikan kekayaan manuskrip Madura yang sangat banyak. Saya sangat kagum ketika tahun berapa saya lupa ya, saya berkunjung ke salah satu kampus dan di situ teman-teman dari Padepokan Raden Umro itu menggelar satu pameran manuskrip-manuskrip dan ini batiknya juga rupanya sama ya, rupanya ini batik Madura Sobat Ngariksa. Jadi saya batik sama nggak tahu ikatnya Madura bukan? Belum ada. Saya belum dapat nih ikat Ngariksa dari Madura. Mungkin setelah inilah nanti. Ya, kalau ada yang mau mengiklankan batik Madura bolehlah ya di Ngariksa. Nanti kirimkan saja gitu ke saya batiknya. Kirimkan, maksudnya kirimkan. Nanti saya jahit, saya pakai, saya iklankan gitu. Jadi ini batik Madura, tapi ini beli sendiri ini. Jadi nggak ada yang saya iklankan. Saya sangat senang sekali, saya mengoleksi batik Madura sangat banyak sekali karena batu akiknya belum Madura tapi ini, jadi ini masih Palembang. Jadi nanti kalau ke Madura lah. Nah ini teman-teman di pesantren Sumber Anyar ini saya melihat foto-fotonya di Facebooknya, banyak anak-anak muda diajak untuk mengenali manuskrip Madura. Saya senang luar biasa. Sayangnya saya belum sempat berkesempatan. Ketika saya berkunjung ini, saya sebetulnya narasumber satu kegiatan. Begitu melihat, wih, ada manuskrip. Jadi saya mah kalau melihat manuskrip tuh kayak melihat perempuan cantik gitu. Jadi kayak melihat apa ya, harta karun begitu. Wah ini
menarik ini, apa ini? Saya langsung lihat 3 halaman pertama sama 3 halaman terakhir. 3 halaman pertama biasanya amma ba'du fayaqulu al-abd al-fakir, berarti siapa pengarangnya, atau di kolofon terakhir. Nah, itu strateginya. Kemudian kalau kertas Eropa saya teropong, ada cahaya, kalau ada cap kertasnya tahun berapa itu bisa ketahuan. Tapi kalau kertasnya deluang, lain lagi cara mengidentifikasinya ya. Nah, selain dari Padepokan Raden Umro ini di Pondok Pesantren Sumber Anyar, ini juga ada, saya lihat kemarin akun Mas Abu Darwis ya. Saya belum kenal, mungkin kita kenalan di Facebook sementara. Di sini menuliskan, Assalamualaikum warahmatullahi, malam ini saya akan akan menunjukkan, ini terlalu kecil ya. Ya, manuskrip dari Bangkalan, dari Madura waktu itu. Nah, ini halaman-halamannya, tetapi tentu saja karena itu sifatnya itu menunjukkan saja, maka memang belum sampai tahap kajian. Nah, saya yakin kalau seandainya kita bersama-sama, maka kita akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, Sobat Ngariksa, saya kira apa yang sedang dilakukan sekarang oleh Pak Muhaimin dan kawan-kawan misalnya ya, untuk mengusulkan Syekhona Khalil Bangkalan sebagai pahlawan nasional, manuskrip itu bisa menjadi sumber yang meyakinkan. Karena itu sumber primer. Nah, masalahnya itu adalah harus ada beberapa tahapan. Kalau manuskrip itu, pertama, secara filologis itu harus ditahqiq, benar tidak nisbahnya. Kalau sudah benar, maka harus ditranskripsi atau ditransliterasi. Kemudian kalau tidak dipahami bahasanya, diterjemahkan supaya publik tahu. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat beragam, bahasanya beragam. Orang Aceh tidak paham bahasa Sunda, saya orang Sunda tidak paham bahasa Madura. Tidak paham bahasa Jawa secara keseluruhan. Mungkin saya masih bisa paham secara pasif, tapi banyak orang yang tidak paham juga bahasa Jawa. Oleh karenanya harus ada upaya mentranskripsi, menerjemahkannya, kemudian menganalisisnya. Nah, jadi ini saya kira beberapa contoh, kalau saya baca sekilas ya, yang tadi ini kan testimoni dari Syekh Yasin Al-Padani, kemudian ini juga tentang murid, testimoni dari murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Demikian juga yang ini beberapa halaman lainnya. Saya kira ini akan menggambarkan nanti apa yang mungkin ada dalam gambaran seperti ini, bahwa kesarjanaan kajian Islam Indonesia secara keseluruhan itu kan sudah lumayan besar loh. Indonesia itu sudah dilihat sebagai satu lokus kajian Islam yang sangat promising, yang sangat menjanjikan, termasuk kajian manuskripnya. Nah, hanya saja kajian Islam Madura ini dalam konteks kajian Islam Indonesia masih agak ke pinggir, masih di pinggiran. Belum masuk ke dalam pusat kajian Islam Indonesia. Lebih banyak didominasi oleh Jawanya, Melayunya. Nah, sementara limpahan manuskrip dan kitab Maduranya kan cukup banyak. Kita jangan sampai kalah lah oleh sarjana-sarjana asing. Kitab kuning ini kan sudah menjadi perhatian para sarjana sejak awal. Nah, kalau kita baca beberapa sumber yang menjadi pionir, yang memberi perhatian pada identifikasi sumber primer kitab kuning ini, misalnya Van den Berg misalnya tahun 1886 melakukan survei kurikulum di beberapa pesantren di Jawa dan Madura, ada 50 judul, kemudian dilanjutkan oleh Martin van Bruynesen yang tadi koleksi KITLV, ada 900 judul, ada Nicholas Herr ini juga mengelis khusus yang karangan-karangan ulama Jawi saja. Kalau yang kitab kuning kan banyak juga kalangan ulama Timur Tengah ya. Nah, kemudian ini yang paling terakhir yang tadi saya sebutkan, Profesor Kawashima di Sofia University, ada 1229 judul, hampir 2000 volume. Karena dari segi judul misalnya seperti Tafsir Al-Ibriz misalnya gitu ya, karangan Mbah Bisri, itu volumenya kan lebih dari satu gitu. Jadi satu judul itu seringkali ada beberapa volume, makanya volumenya hampir 2000 gitu. Nah, Sobat Ngariksa, kalau pertanyaannya itu apa sih manfaatnya kira-kira untuk pemahaman tentang Islam Indonesia, kitab-kitab seperti ini? Nah, mungkin kita bisa mengutip apa yang sering disampaikan oleh Profesor Anthony Jones
seorang profesor yang sudah sangat senior, mungkin usianya sekarang sudah 92 ya, 90 lebih saya kira, Pak John, Pak Tony saya biasa menyapanya. Beliau sudah lama sekali menulis bahwa it is works such as this that the Muslim elite wrote for themselves and each other. It is from a study of such works in their regional settings that a clearer and perhaps more worthy understanding of Islam in Southeast Asia may be won. Jadi, kalau kita ingin paham konteks Islam Asia Tenggara secara lokal, itu justru mungkin harus dimulai dengan memahami kitab-kitab yang lokal. Kalau kita ingin memahami karakter Islam Madura ya dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah memahami, membaca kitab-kitab karangan ulama Madura dalam bahasa Madura juga. Nah, jadi oleh karenanya mudah-mudahan ini sobat ngariksa yang asli Madura atau yang mungkin tertarik dengan Madura sejak ngariksa episode yang ke-41 ini mudah-mudahan menjadi semakin tertarik untuk mengkajinya. Nah, saya kira demikian sobat ngariksa. Saya persilahkan kalau ada korespondensi, ada tanggapan dari sobat ngariksa mungkin. Siapa yang mau bacakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Oman tentang kajian naskah Madura ini. Kebetulan saya sedang mencoba menulis tentang iluminasi naskah-naskah Madura dan Jawa Barat gitu. Saya ingin bertanya apakah ada hubungan antara Syatariyah di Jawa Barat dengan Syekh Khalil terutama ya, Qadiriyah Naksabandiyah di Madura. Mungkin itu. Ya, mungkin sobat ngariksa kalau yang belum tahu yang dimaksud dengan iluminasi, tadi Mas Alan sampaikan. Jadi iluminasi itu hiasan-hiasan, biasanya hiasan di sampul manuskrip atau di halaman depan manuskrip, atau kalau ada surat Al-Fatihah misalnya, itu ada iluminasinya gitu ya, hiasan-hiasan. Harus dibedakan dengan ilustrasi nanti. Nah, pertanyaannya apakah ada kaitan antara mungkin yang di Jawa Barat ya, tarekat Syatariyahnya, kemudian dengan yang di Jawa Timur termasuk yang di Madura, bisa tidak dilakukan kajian melalui iluminasinya. Saya kira kalau kaitannya jelas. Tarekat Syatariyah pada masa lalu itu, ulama tarekat Syatari itu tidak hanya berafiliasi pada Syatari saja. Kalau kita lihat di dalam nanti pembahasan Tanbihul Masyi, tarekat Syatariyah itu sering beriringannya itu dengan tarekat Qadiriyah gitu. Lalu bagaimana dengan Naksabandiyah? Syekh Ibrahim Al-Qurani yang guru Syekh Abdurrahman Singkal itu justru adalah khalifah dalam tarekat Naksabandiyah. Jadi sesungguhnya itu pasti ada irisan-irisannya. Hanya saja saya tidak tahu kalau melalui penelitian iluminasi itu apakah bisa kita nyampe pada kesimpulan itu ya. Tapi simbol-simbolnya pasti ada. Misalnya seperti simbol yang diteliti oleh Mas Mahrus ya. Yang apa itu? Iwak telu itu ya. 3 ikan 1 kepala ya. Itu kan juga simbol yang menjelaskan tentang konsep wahdatul wujud misalnya, dan itu pasti ada di berbagai tarekat. Nah, saya kira itu satu penelitian yang perlu digabungkan antara, karena kalau kajian iluminasi itu bukan kajian filologinya kan, dia lebih pada kodikologinya, lebih pada bahan-bahan atau lebih pada mungkin para teksnya gitu. Jadi bukan teksnya itu sendiri, tapi iluminasi adalah bagian yang ada di dalam manuskrip. Saya kira demikian. Ada yang lain?
Sudah di situ, oke. Baik Sobat Ngariksa, sekali lagi saya sangat berharap bahwa Ngariksa manuskrip Madura, manuskrip dan kitabnya ini mudah-mudahan dapat memberikan stimulus kepada para peneliti, para mahasiswa, dan juga kita-kita yang memang mengenal khasanah manuskrip Madura ini. Jangan disimpan sendiri saja, tetapi mari kita kaji dan kita teliti supaya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Sobat Ngariksa, bagi kita bangsa Indonesia, khasanah manuskrip yang melimpah adalah sebuah berkah. Para pujangga, para ulama, dan para penulis masa silam mewariskan karya-karya itu untuk kita. Kekayaan karya tulis itu bukan warisan sembarangan. Ia lahir dari perenungan, pendalaman, dan pengalaman spiritual yang amat mendalam, menjelma menjadi bagian dari peradaban. Madura bukan sebuah pengecualian. Limpahan manuskrip dan kitab yang ada menegaskan peradaban tulis masyarakat Madura. Adalah kewajiban kita untuk ngariksa dan merawatnya, dengan mengkaji dan menebarkan pengetahuan di dalamnya. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah selalu setia menyimak ngaji-ngaji kita. Ini satu kegiatan yang mungkin akan diharapkan memberikan satu pengetahuan yang berbasis pada sumber-sumber primer ya, manuskrip Nusantara kita. Terima kasih kepada Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa Channel di YouTube. Sekarang sudah ada 2480. Wah, ini tambahannya lumayan juga ya, hampir 200 dalam 2 minggu ini. Terima kasih banyak. Ngariksa atau Ngaji Manuskrip Nusantara adalah satu program untuk mencoba mengajak menatap masa silam dengan menatap masa depan, maksudnya dengan merawat masa silam. Nah, mudah-mudahan ini satu program yang tetap asyik bagi kita-kita untuk mengkaji hal-hal yang klasik di masa silam. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa, sampai ketemu, sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.